أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sungguh banyak kayu dirimu, tapi basaram burung bala. Jawablah salam dari aku, salam kemuliaan orang beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man asanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Azbana dialan kala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Qala aidan an Sa'id al-Khudri kala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fa in la yastati' fa bi lisanihi fa in yastati' fa bil qalbi zalika al-iman. Surah Al-Azim sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, hari ini hadir Kabak OP, Kabak SPM, Kabak LOM, para kasar, para kanit, hormati Ketua Bayangkari Cabang Selatan atau yang mewakili, yang terhormati tentunya kepada pengurus Bayangkari serta yang hadir pada hari ini, yang kita hormati tentunya kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, berucap alhamdulillah bagi hari yang sejuk di dalam ruangan ini, tapi di luar sangat cerah sekali. Semoga menandakan suasana diri kita sejuk dan semangat juangnya panas membara. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahkan hidayah, petunjuk oleh Allah, dilimpahkan inayah, pertolongan Allah, hidup dengan limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan lahir batin, dan nikmat rasa kaya. Semoga kita semua diberkahi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya aku, kata Allah, dan malaikat-malaikatku mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu kita baca bersama, ikuti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Diulangi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang diam? Ikut semuanya ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang sering berselawat kepada Nabi SAW, insyaallah tentu harapannya kita kelak di akhirat mendapatkan namanya, nama Allah Taala, dan dapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Taala, satu kehormatan bagi kami saat ini dihubungi oleh Kabak SDM Pak Waka jadi Ustaz. Baca doanya, tidak boleh pergi dinas. Itu Pak Waka bagi dinas. Pagi lazim letak baju Muslim di masjid lazim. Itu kamu dah. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Baik. Kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa firman Allah. Kita ini adalah manusia. Manusia ini adalah insan yang lemah. Kita sangat lemah sekali. Mudah sekali kita terpengaruh melakukan sesuatu yang seharusnya tidak ada lakukan, tapi dilakukan. Perbuatan salah satunya dilarang, tapi kita disadari atau tidak, ternyata melakukan perbuatan yang tercela, yang dilarang itu. Itulah manusia. Semenjak Nabi Adam sampai nanti dari awal hidup sampai akhir hidup, manusia itu adalah makhluk yang lemah. Apa maksudnya? Setiap manusia ada khilaf, ada lupa, ada salah, dan khilaf, lupa, salah lagi berulang. Maka ditulis pada berbagai ini Allah mengatakan bahwa Saharul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Dari Al-Quran itu diberikan petunjuk, hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Dan dari petunjuk-petunjuk itu, sehingga kita mampu membedakan hudan linnas, mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil, mampu membedakan antara yang benar, yang salah, antara yang baik, yang buruk. Hadirin berbahagia, seandainya kita ini adalah perbuatan itu namanya kita manusia.
Maka kemarin kita sampaikan kepada teman kita lapangan PEN yang mungkin saya ini lagi kesalahan ketahuan. Depan orang ramai dikatakan mantap kawan. Kenapa? Jangan mentang-mentang salah kawan lalu dihinakan dia. Cuma kita bagaimana mengajak, menyentuh kalbunya dengan sopan dan santun, kita menasihati dia. Kenapa hidup ini pilihan? Hidup kita harus kita pilih. Diri masing-masing menentukan pilihan itu. Jika kita ingin memilih jalan-jalan kebaikan, maka dia mensucikan dirinya. Kalau dia memilih jalan kiri keburukan, maka dia mengotori dirinya. Maka untuk itu, suatu kita menyampaikan pesan kebaikan, mengajak orang berbuat baik. Jangan kita beranggapan bahwa kita ini orang hebat. Seolah kita sudah baik pula. Yakin betul kita orang yang suci. Seolah kita akan mampu merubah orang itu. Maka suatu kita menyampaikan nasihat kebaikan, sesungguhnya secara realita nyata memang mengajak teman kita itu penyampaian kita watawasau bil haq watawasau bis sabr, tetapi pada khususnya intinya kita menyampaikan mengajak diri kita sendiri. So ketika menyampaikan kebaikan tentunya mengajak orang lain sesungguhnya adalah mengajak diri kita sendiri. Karena Rasulullah pernah ditegur seperti bergantian dipaksa orang berbuat kebaikan. Apa kata Allah? Wahai Rasulullah, tugasmu hanya menyampaikan, bukan memaksa orang. Dengan sekalian, jika orang-orang teman-teman kita disampaikan yang kebaikan, dia akan berubah, bukan karena nasihat kita. Menjauh ke langit kawan tidak karya. Bapak dia boleh awak menasihatinya kalau dirinya sendiri, hatinya sendiri tidak mau berubah, berarti dia tidak ingin mendapatkan hidayah petunjuk Allah, berarti tidak ingin pertolongan Allah. Maka dia akan sibuk dengan maksiat satu, maksiat dua, maksiat berikutnya. Maka pada berbagai ini demikian keadaan kita. Karena pada waktu ini tidak boleh juga panjang-panjang. Kita hanya berceramah, tidak lama-lama. Berapa lama itu? Sampai selesai. Ya gak apa-apa ya? Ya. Untuk lama-lama. Kalau hati resiko tidak mendengarkan menyimak dengan baik. Wa man asaluka Allah mimman da'ina Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Hendaklah kita berkata, berucap, mengajak orang kepada Allah. Katakan kita orang yang beriman dan beramal saleh. Katakan kita orang yang berserah diri. Jadi kalau kita berucap berkata-kata, kalau tidak mengajak orang kepada Allah, maka Anda disilahkan diam itu emas. Tetapi bila bicara kita mengajak kepada Allah, la ilaha illallah, maka bicara itu emas. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Kalau kita berbicara tidak mengajak kepada Allah,
Saat ini Bapak Ibu kece orang kan, ibu-ibu kok bangun siang ya kan? Apa kiri yo semua waktu tapi tanahnya ibu-ibu bangun siang. Maka diterbagian melalui firman Allah ini, apabila pembicaraan kita ini tidak mengajak kepada Allah, maka mulai pada berbagai ini kita kurangi bicara-bicara yang sia-sia, yang tidak perlu. Maka untuk menyempurnakan kaji kita ini, kita bacakan firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 103. Apa maksudnya? Bagaimana sebenarnya orang yang bertakwa itu? Judulnya, bagaimana menjadi orang yang bertakwa itu? Banyak dari surat-surat lain, tapi kita bahas dari surat ini dulu. Surat Al-Imran 103. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Hari berbahagia, kita semua menyadari ada kita salah lupa tadi, salah lagi. Maka Allah menyeru kepada kita bahwa rahmatku luas, jangan sampai kau berputus asa, jangan kau meloncat dari gedung yang tinggi, jangan pakai tali jali untuk gantung diri dan segala macamnya. Karena begitu beratnya permasalahan kehidupan ini, bahwa Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak akan memberikan beban kepada hamba-Ku seluruhnya sebatas kemampuannya. Maka saat kita memang ada khilaf kesalahan, maka Allah menyatakan bersegera kita minta ampun, bertobat kepada Allah. Apa kata Allah? Maka kita yang minta ampun itu mendapatkan surga sudah langit dan bumi. Di sini bagi yang bertakwa. Sekarang kaji kita itu, siapa orang yang bertakwa itu? Orang bertakwa dilanjutkan surat berikutnya. Al-Imran 1:34. Apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina wal-ghayza wal-'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada jemaah, ada jemaah. Surat Al-Imran juga Allah berfirman, apa kata Allah? Siapa orang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang bertakwa, baik di waktu lama maupun sensitif. Maka kita berbahagia, kita ini satu manusia ini diciptakan Allah meniru-niru kebiasaan Allah. Kenapa? Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah Pengasih, Allah Penyayang. Maka kita kehidupan antara sesama manusia bermahabbah, berkasih sayang kita, melihat teman kita, saudara kita, manusia lain dengan pandangan
kebaikan. Memandang dengan kasih sayang. Bagaimana caranya? Kita harus menjadi hamba Allah. Ya Razzaq, yang mau memberi rezeki, ya Ghani, yang makaya. Bagaimanapun di sini katakan, waktu lapang sempit lalu lapang ya. Banyak uang kita berikan, zakat, infak, sedekah. Kita tidak punya uang, utang banyak-banyak, bagaimana? Maka selemah-lemahnya kita mampu menyampaikan kepada orang ajakan kebaikan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam bisa suruh-suruh. Ulang lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu senyum. Seperti ini saya kalau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum itu adalah juga sedekah. Tetapi yang terjadi hari ini karena kita tidak mencucikan diri mengotori, melihat orang bengis. Nampak kalau rezeki jaga bawa banyaknya diterima, telinga gampang betul tenggulah. Ada indikasi menzalimi orang lain. Itu bukanlah sifat hamba Allah yang bertakwa. Maka untuk itu kita ini mampu berinfak, bersedekah waktu lapang dan sempit. Bapak berbahagia. Sedekah itu caranya banyak. Bagian semuanya ibadah. Maka kami menyerukan mengajak Bapak Ibu ahli berbahagia. Sudah zaman dalam Allah tahu sekalian. Kalau kita menunggu pipi balaka tabangka koha 2 juta peratui dia dia mesej Pak Zairul di hari raya Idul Adha, mungkin tak semua kita mampu seperti itu. Karena gaji awak sakit beranjur tidak bagaan. Lu tipu rapi tinggal masuk dari rekening sampai habis. Maka untuk menutupi itu saya bisa berkorban untuk tahun depan. Kami sangat menghimbau ini sunat wakaf. Kewajiban ini sunat ini sangat dianjurkan. Barang siapa yang berniat mau korban tahun depan, lalu dia cicil 200.000 sebulan, titip di bencar. Insya Allah, percayalah bahwa mati di tahun ini. Insya Allah sebagai jihad Allah berikan Nabi pahala surga sebelas lagi. Amin, amin. Siapa lagi orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang menahan amarahnya. Ini yang benar. Ada kawan menyakiti awak, ada kita lain jangan kakalale bodoh sedang buat. Maka orang bertakwa itu ada orang yang menyakiti kita, yang menyulitkan kita. Maka kita katakan Allah, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Maka orang-orang marah, ada menyakiti kita, bahkan marah kita sabar. Sabar lagi. Jadi kalau bertakwa, itulah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kehidupan kita rumah tangga, berkeluarga, ibarat awak memasak, ada sendok, ada kuali, sepandai-pandai awak merandang, sekali sendok pati balang. Tidak ada rumah tangga tu yang baik-baik saja. Kena ibadah yang panjang. Jago lalu dicari ikut orang. Abis kau pulang sore ikut orang. Hari ikut sih bertahun-tahun. Kamu muncul rasa bosan kan?
Dia ingin coba rasul lain bawaannya. Bosan. Maka itu kalau kita memiliki pasangan, jatuh cinta itu di saat pacaran saja, saat akan menembak saja. Bagaimana dek, bagaimana abang? Adik suka tak menjadi calon istri abang? Contoh begitu. Kasih sayang, ta'aruf, bagaimana? Itu cinta namanya. Kenapa? Mato condong karena lancar, salero condong karena lama. Kami yakin bahagia sewaktu menikah zaman tempo dulu, pasti karena melihat abang ganteng ya, gagah. Yang abangnya melihat adik cantik dia, rancak ya. Betul Ibu. Satu tahun berjalan, terjadi hubungan. Ternyata saya mau berdua, tahun depan ada 3. Ada datang namanya buah hati si bayi. Anak bujang jaga dia awak. Apa yang bahagia? 3 tahun nikah, bahagia lo baca. Allah barang awak. 6 tahun menikah, lawan 5 awak. 10 tahun menikah, ternyata Allah barang awak. 5 tahun menikah, Allah batu jual awak. Saya umur 25, Bapak Ibu menikah, tambah 5 balik, baru berapa? Berapa? Sampai puluhan ala 5 anak. Anak cuma, sampai puluhan aja tambah lain, cukup itu. Haman cari orang rumah, menyusui anak, menyuci, memasak. Bapak kaya namanya dasar anak ada tidak. Pulang muda di bercelapui kawapi bercelapui. Kondisi itu tidak cinta yang dipakai Ibu. Cinta di masa pacaran yang datang adalah Masya Allah, Subhanallah, istriku tercinta, ratunya bidadari. Luar biasa pengampunanmu, wahai istriku. Waktu beranak 1, waktu malam hari engkau menyapi menyusui anak, abang lalu engkau. Lalu tengah malam pipis anak menangis, abang masih berkarut. Waktu hamil engkau mampu terampil berjalan ngapain doa, kabarin minta menangis, abang santai saja. Apabila diingat keadaan demikian, kita tidak cinta lagi sama istri kita, tapi berubah dengan kasih sayang. Sayang di nyawa mulai, maka sayang itu tiada batas, tiada darah. Maka ditanya sama orang kakek nenek, bagai nenek kau mesra mana gaya-gaya kuman? Nah sampai 75 masih mesra, dan cemburu lawan masih mundur, tidak ada sayang-sayangnya. Rasionya ke bawa kakek sampai kakek nenek bertahan dengan pernikahannya. Lagi lagu bahasa sayang lo. Iya gitu. Kalau kami rumah tangga ko waktu ambo kare binyamu lunak, ambo api binyamu bayi. Sebaliknya binyamu ambo api ambo bayi. Binyamu kare ambo malunak. Itu rasanya kayak iya. Sampai gini besar sayang, iya. Apa bisa sampai besar pengen sayang dan nilai kayak oke? Jadi itu harus diurus ketek mana? Ada siapa? Aku lalu mau bini aku. Apa pengen sayang kan? Sayang. Lalu mau bini kau lagi? Sayang. Apa yang bahagia? Maka untuk itu kita di rumah tangga ini melihat keadaan. Betul bosan lah. Jangan lalu ini nampak bosan. Lalu 25 tahun sampai 10 tahun bersama bosan.
tapi bila kasih sayang, maka akan beredar suasana kedamaian, ketenangan. Itu lembaga sakinah, mawaddah, warahmah, hasanah. Kemudian berikutnya yang terakhir, orang yang terkena takwa itu adalah Allah mencintai orang yang berkebaikan. Bapak berbahagia, kita tutup pengajian kita ini dengan bacakan firman Allah. Lanjutannya untuk sampai bagaimana orang bertakwa tadi. Dilanjut surah Al-Imran 135. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini Bapak Ibu bagi ayat ini luar biasa. Ini ayat-ayat untuk kita bahas, bahasa orang gaul. Ayatnya untuk kita bahas. Apa kata Allah? Siapa yang bertakwa itu dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah, lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka itulah tidak menyukai perbuatan dosa itu, karena mereka mengingat Allah. Lalu bahagia orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji, merugikan diri sendiri. Siapa orang yang mengkeji itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwajan wa ja'alakum min azwajikum banin wa barakaw wa zakakum min at-tayyibal afabi liyuminun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Aku ciptakan engkau katalah berpasangan laki-laki dan perempuan dari jenismu sendiri. Dari pasangan itu aku beri engkau anak dan keturunan, dan aku beri engkau rezeki yang baik. Kenapa engkau mengingkari nikmatku? Beriman kepada aku. Surah An-Nahl 72. Ayat Allah mengabarkan bahwa pasangan kita laki-laki dan perempuan dari jenismu. Kalau manusia laki-laki, pasangan manusia perempuan. Jadi Quran dulu bermasih istilah LGBT semata barang yang limo, semata barang ada orang Islam Minangkabau. Maka tak percaya orang Minangkabau tidak percaya diberi label maaf LGBT. Karena ayat Allah mengatakan Allah tahu pasangan laki-laki perempuan. Tidak akan pernah mau orang Minangkabau menanggar yang lain. Sebaliknya begitu. Perempuan tidak mau bilang perempuan. Kenapa? Allah mengatakan kita orang Islam, orang Minangkabau. Tapi heran Pak. Itu orang Minang, orang Minangkabau Islam. Tahu itu lah. Itu orang Minang. Orang Melayu tu Pak. Berarti orang lain. Maka jadi ibu jangan ada lagi nanti terdengar ada antara kita polisi ini berpasangan laki-laki. Dan Allah mengatakan pasangan perempuan. Berarti kita tidak membaca kitab. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisir wal ansab jalan rijsun min amali syaitan. Fadhalilu la'allakum tuflihun. Awak lana, awak bangga. Sesungguhnya minum memabukkan perjudian, binasa lapana, itu adalah langkah setan.
jauhilah beruntung. Jadi kalau setelah mengaku awak minum yang mabukkan, sengaja tidak sengaja, apalagi minum narkoba, ikut berjudi, judi domino, judi online, judi togel macam, ada selama itu, berarti itu awak patah. Pernah berzina, pernah berjudi, pernah menyebalkan, pernah menipu, pernah mencuri, pernah mengambil hak orang lain tanpa izin. Sesungguhnya kita melakukan perbuatan keji, maka Allah ini bersegera minta ampun, lalu kita berjanji bertobat, tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Maka orang-orang seperti ini Allah berikan hadiah ampunan, diberikan surga seluas langit dan bumi. Maka itu kepada kita semua, kalau dibaca firman-firman Allah ini Bapak Ibu, menggunakan daun-daun di belantara sebagai kertas, ranting-ranting sebagai penai, lautan sebagai tintanya, ditambah semuanya yang ada, tidak cukup. Jadi kalau ditambah ayo ngaji gua dia bisa aja. Cuma berarti jamaah lo yang ditambah. 82 kali gua diisi yo. Aji lo sadar diri yo, enggak bisa tiba-tiba soal apa kasar. Lantas 82 kali diisi lah. Yo cari kalau kosong kali tambah. Nah, ini kali kalau 82 berbahagia. Pada kali kesempatan berbahagia ini, maka waktu itu Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah wa qulu qawlan, kata-kata yang benar. Kalau mengecek mengamul yuang. Jadi kalau tak benar tak usah mengecek. Yusli lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yutillah rasul faqad faza fawzan azima. Apa kata Allah bahagia? Kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang penuh dengan segala kekurangan. Malah katakan yusli lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yutillah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang akhir. Maka itu bagian, ayo orang beriman bertakwa, berucaplah kata-kata yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang akhir. Barangkali Bapak Ibu yang bahagia, sebelum kami akhiri, kita sampai sebuah hadis. Bagaimana untuk menjadi hamba Allah bisa memperbaiki amal ini, dapat ampunan Allah, maka kita harus menjadi sebaik-baik muslim. Asbal dan kala sami'tu Rasulullah sallallahu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Asbal mengatakan sebaik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kau begitu semua, Bapak bahagia. Untuk menjadi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang belajar Al-Quran, lalu dia coba memahami Al-Quran itu, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya, lalu yang diamalkan diajarkan. Maka itu bahagia, kesempatan ini ada ulang tahun suami kita, istri kita, belikan Al-Quran terjemahannya. Jadi lu kalau kabur atau winyawa, jangan tuan yang kete balik tuan yang kata dia nampak di bacanya. Percuma nampak yang boleh. Wahai suamiku tercinta, sayang, ini buat terjemahan. Kece bapak wakil jadi ustaz mentang mereka bahasanya. Soalnya kalau pernah wak baca Quran jual 3 kata 30 juz naik, berarti seketik tahu jawaban kamu. Al-Quran itu 30 juz, syaratnya sampai pada sore 6.600 ayat. Kalau disampaikan Pak Ustaz penceramah wakil hari ini kok hanya beberapa ayat, beberapa hadis. Sementara ya ayyuhallazina amanu bisilmi khaffah. Orang beriman masuk Islam keseluruhan, Islam secara kapan? Kalau 3 ayat sampai ayat yang hadis itu tidak sama.
menutupi kekurangan guru, menutupi kesalahan ustaz. Maka berbahagia tidak mampu menyampaikan sempurna pengajian pada hari ini, maka kami mengajak kita semua miliki Al-Quran terjemahan, mulai membaca kitab Al-Quran dengan terjemahan. 24 jam waktu awal dibagi 3, 8 jam untuk lalau, 8 jam untuk bekerja, 8 jam lain kerana tersia-sia main. Dan minta 8 jam tersia-sia minta agak 30 minit baca Al-Quran juga artinya. Dapat 3 lembar jadi alhamdulillah. Besok lama mampu mengikut 3 lembar setiap hari, insyaAllah akan dapat target minimal kalau tidak 2 kali setahun kata bacaan teman, sehari setahun kata. Betapa usia 2 tahun 2 kali kata, betapa usia 10 tahun 10 kali kata. Apabila kita umat Islam yang ada ini baca Quran terima kata 10 kali, dapat itu ada perintah Allah, ada larangan Allah, ada petunjuk Allah. Kita tahu perintah, kita sanakan. Tahu larangan, kita hentikan. Tidak, tahu petunjuk, kita ikuti. Saat itulah kita menjadi hamba Allah yang sebaik-baik manusia. Barangkali demikian. Terima kasih atas perhatian. Mohon kekurangan. Sepanjang penyampaian kami, misalnya ada yang baik dan benar, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita berusaha untuk bisa memahami yang kita sampaikan ini. Bagaimana ke depannya Polres Desa ini kita jaga kekompakan, kita jaga kebersamaan, jangan ada lagi memandang teman salah menilai atau cepat menilai negatifnya. Kita lakukan SOP regulasi di dinas ini secara baik, semua akan menjadi indah. Ada kekurangan sama-sama kita berbagi, tidak boleh kita ada kawan salah melihatnya dengan tunjuk-tunjuk baru. Itu tak tahu di mukanya banyak. Tidak boleh dilarang. Itu nama contoh adalah perbuatan yang tercela. Demikian, terima kasih dan kekurangan kami tutup dengan doa kepada Yesus. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.